Kau yang menjebak. Klek. Setelah Radit menutup pintu kamar Rasya dan Lucky. Sepertinya aku akan jadi kakek sebentar lagi. Hanya tinggal menunggu Rasya pulih. Gumam Radit. Senyum tipis kini menghiasi wajah senjanya. Garis wajahnya yang kini dihiasi oleh garis-garis penuaan tak membuat senyum manisnya luntur di usia senja. Rambutnya memang sudah memutih. Wajahnya juga tak lagi muda. Dengan staminanya tentunya tidak seperti saat masih muda. Tapi senyum di wajah Radit masih menunjukkan sisi tampan yang membuatnya terlihat mempesona di usia senjanya. Postur tubuh tegapnya juga masih membuat Radit terlihat bugar. Tidak menunjukkan sama sekali bahwa Radit sudah berusia di atas 60 tahun. Dirinya terlihat lebih muda 10 tahun karena penjagaannya yang sangat baik terhadap fisiknya. Radit menuruni tangga cukup cepat dan langsung menghampiri ajudannya yang kini berada di ujung anak tangga. Sandi, kau harus mengantarku pulang sekarang. Banyak yang harus kita bicarakan nanti di rumahku. Satu perintah diucapkan tanpa membuat Radit memelankan langkahnya dan terus menuju ke pintu keluar diikuti Sandi di belakangnya. Tidak ada lagi rahasia yang ditutupi. Sandi memenuhi janjinya pada Rasya bahwa tidak akan memberitahu Radit, tapi siapa sangka Radit yang tidak sengaja masuk ke kamar dua anak perempuannya menemukan handphone Lucky yang diletakkan di atas nakas. Akhirnya Radit salah paham setelah melihat foto-foto yang dikirim melalui handphone Rasya. Itulah yang membuat Radit sangat marah, sehingga menginterogasi dua anak kembarnya dan tanpa menunggu lama langsung pergi ke rumah Rasya setelah memberitahu keduanya untuk tidak memberitahu masalah ini pada Nada. Rencana awal Radit adalah menghukum Rasya. Tapi sesampainya di rumah Rasya, justru Radit mendapatkan kenyataan yang lain. Sesuatu di luar dugaan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Sesuatu yang membuat Radit terusik dari kenyamanannya. Bagaimana progresnya? Radit melontarkan pertanyaannya kepada Sandi ketika mobil sudah bergerak menjauhi rumah Rasya. Pertanyaan yang belum sempat ditanyakannya ketika tadi berada di ruang kerja Rasya. Hasil lab sudah keluar, tapi saya masih menunggu perintah dari Tuan Muda Rasya. Jawab Sandi jujur. Hah? Memang anak itu bisa memutuskan? Protes Radit pada Sandi yang menurut Radit terlalu membela Rasya. Sandi memang selalu menyarankan Radit untuk berdiskusi dengan Rasya, baik masalah pribadi Rasya atau perusahaan. Tapi ini sulit dilakukan oleh Radit. Dirinya memang keras menekan Rasya. Mungkin sedikit lambat, Tuan. Tapi Tuan Muda Rasya sangat pintar seperti Anda. Walaupun dulu Anda telat untuk menangani masalahnya Viola, tapi Anda dapat menyelesaikannya dengan sangat baik. Puji Sandi untuk menyelamatkan harga diri Radit. Apa kau tahu yang dilakukan oleh wanita itu sekarang? Aku rasa dia sudah keluar dari penjara. Kita mampir dulu ke cafe Tia. Aku tadi memarahi dua kembar dan mereka pasti sangat kesal padaku. Aku ingin membujuk mereka dengan donat. Radit yang ingat bagaimana tadi menunjukkan kemarahannya pada Riri dan Riri, kini merasa tidak enak dan ingin memberikan sesuatu kepada mereka sebagai permohonan maaf. Tadi adalah pertama kalinya Radit membentak kedua putrinya karena menutupi masalah ini darinya yang membuat keduanya menangis. Tapi tentu saja, tidak mengadu kepada Nada karena Radit menyuruh mereka untuk tidak memberitahu masalah ini pada Nada. Baik Tuan. Sandi mengingatkan sopir yang tentu saja mendengar apa yang dikatakan oleh Radit untuk mampir di kafe yang hanya berjarak kurang dari 10 menit dari posisi mereka sekarang. Mohon maaf atas kelalaian saya, Tuan. Saat itu, seperti yang pernah saya ceritakan dulu, saya kurang memperhatikan kemana perginya Viola setelah bebas 12 tahun lalu. Memang saat Viola bebas, Sandi agak kecolongan di sini. Viola yang dibebaskan 2 tahun lebih cepat dari waktu hukuman yang seharusnya 17, bukan 15 tahun penjara. Membuat Sandi terkecoh dan tidak memperhatikan ini, sehingga Sandi kehilangan jejak dari Viola. Aku berharap dia kembali ke negaranya. Tapi kalau dia masih ada di Indonesia,
Mungkin kau harus berhati-hati, Sandi. Radit bicara sambil menatap jauh keluar jendela. Dan memang masalah ini sangat mengganjal Radit. Dulu, Radit sangat marah besar pada Sandi karena melupakan hal ini. Hanya saja, karena sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, Viola tidak pernah membuat masalah. Radit sedikit merasa lega walaupun hatinya masih belum tenang. Berdasarkan catatan imigrasi, saya tidak melihat bahwa Viola kembali ke negaranya, Tuan. Sandi berkata jujur. Berarti maksudmu, dia masih ada di negara ini? Betul, Tuan. Kalau memang dia masih ada di negara ini, Viola pasti merencanakan sesuatu. Tapi entah apa itu yang direncanakan olehnya. Sayang sekali aku kehilangan jejaknya. Aku tahu kau membenciku dan keluargaku. Kau tidak mungkin bersantai melupakan masalah kita. Itu bukan kebiasaanmu. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana kau akan menuntaskan dendammu. Sekarang aku harus mengesampingkan masalahmu dulu, karena ada masalah yang lebih penting, yaitu anakku, dan memulihkan kesehatan Rasya secepatnya. Radit tidak berkata apapun setelah Sandi memberikan pernyataan, hanya sibuk dengan pikirannya sendiri, hingga mereka sampai di parkiran Cafe Tia. Tuan, kita sudah sampai. Anda mau saya yang turun atau Anda turun sendiri, Tuan? Aku akan turun sendiri. Klek. Radit yang biasanya malas lebih sering menyuruh Sandi untuk turun membelikan donat, tapi kali ini, karena ingin meminta maaf kepada dua kembar, Radit memilih turun sendiri, dan tanpa meminta pertolongan dari Sandi. Radit berencana memesan kek dan minuman juga untuk dua kembar. Aku tidak berharap menunggunya di sini, tapi mungkin memang takdir memberikan kesempatan padaku bertemu dengannya di sini. Dia pun juga menatapku. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura untuk tidak melihatnya. Aku akan menghampirinya dan memang kami harus bicara. Aku hanya ingin tahu seberapa jauh dia terlibat dalam kasus ini. Gumam Radit dalam hatinya ketika melihat Dimas sedang duduk di corner, di mana dia sering duduk dari dulu. Dimas bicara dengan seseorang yang tak lain adalah Semi, anak dari Tia dan Ando. Apakah ada perlu denganku? Atau kau menguntitku? Sapa ramah Dimas kepada Radit dengan senyum sinisnya. Cih, kau pikir aku tidak punya pekerjaan hingga mau bermain-main menguntitmu? Cibir Radit sambil kedua tangannya ada di depan tubuhnya. Dan kini, dia berada pas di samping kursi Dimas. Apa kabar Paman? Sudah lama tidak bertemu. Semi berdiri, mengulurkan tangannya pada Radit untuk bersikap ramah. Apakah dia sedang bicara masalah penting? Dimas mengangguk. Kalau kau tidak punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan, kau bisa pergi dari meja ini. Celetuk Dimas pada Radit. Hish, aku akan pergi langsung ke kasir untuk membeli donat dan keluar secepatnya dari kafe ini. Lalu kembali ke rumahku karena kedua anakku pasti menungguku untuk donatnya. Kalau memang aku tidak ingin bicara padamu. Radit tidak ingin kalah dengan Dimas. Lalu seperti biasa menunjukkan sifat dingin dan arogannya. Apa yang ingin kau bicarakan padaku? Jawab Dimas tanpa menatap wajah Radit. Paman Radit, silakan duduk di sini. Saya akan urus beberapa pekerjaan dulu. Ucap Semi lalu menatap Dimas. Kalau Paman masih ada yang ingin ditanyakan lagi, saya masih ada di kafe ini sampai tutup kafe. Sekarang saya pamit untuk mengecek pembukuan dan stok barang. Mendengar satu deheman dari Radit, Semi paham apa yang harus dilakukannya dan segera pamitan meninggalkan meja Dimas. Apa yang mau kau tanyakan padaku? Dimas langsung melontarkan pertanyaannya ketika Radit sudah duduk di hadapannya. Tentu saja masalah anak kita. Apa kau yang menjemput Rasya dan memberikan racun padanya?